say. Di mall Seminyak Mall itu ada kayak stand bahan-bahan tradisional dibikin bando. Kak, pemakaian sunscreen pakai day cream bukan? Yes, betul. Oke, aku mau spill ya. Aku mau spill. Cantik sekali, thank you. Bunda Hana, ada masalah apa Bang Densu dengan Tenovi Mi? Aduh, tanya sama Densu sayang. Ada masalah apa Bang Densu dengan Tenovi? Tanya sama Densu. Ada apa, masalahnya apa? Aku nggak tahu masalahnya apa yang krusial, tapi aku udah ngomong sama dua-duanya. Intinya nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Kalau dari sisi Novi sih yang aku tahu nggak ada masalah apa-apa. Nggak tahu kalau dari Densunya seperti apa. Kalau kamu tadi bilang ada masalah apa Mi sama Densu, berarti kamu harus tanya ke Densu. Ya kan, bener nggak? Yes, oke. Ini aku mau dibersihin mukanya, udah bersih. Terus aku mau dicuci dulu kali ya muka kita ya. Apa tuh? Kan kemarin Mami ikut berkomentar. Loh, emang kalau live aku selalu cerita-cerita apapun kan. Tapi kalau soal masalah ya harus tanya sama orangnya dong. Kompetensinya aku ditanya masalahnya Densu sama Novi, masa gue yang jawab? Kamu kalau misalnya ada orang yang bermasalah, tanya langsung sama orang yang kamu pikir ada masalah. Kecuali Mamski bermasalah sama Novi. Nah kamu tanya, Mam, masalahnya Mamski apa sama Novi? Aku bisa ngomong, oh aku udah masalah nih, misal gitu. Tapi kan gak ada masalah apa-apa gue sama Novi. Gue gak ada masalah sama Densu. Nah jadi kamu pertanyaan itu harus kamu tanya sama orang yang bersangkutan, bukan sama orang lain. Gak tepat sasaran say, ya. Gitu, gak tepat sasaran. Seperti itu. Gitu loh. Kenapa kemarin bendara sempet nahan dananya nggak keluar? Lu kok nanya soal yayasan itu ke gua, aneh deh. Tahu aja kagak gua bendaharanya mana? Siapa bendahara? Yang ngomong tuh lo siapa? Nahan uang. Kayaknya setahu gua nggak ada yang nahan uang. Nggak ada yang nahan uang loh. Makanya gue suka aneh deh. Lagian netizen ngapain ya? Kayak pengen banget ada keributan gitu. Kayak suka banget ada keributan. Padahal kan kalian udah enek kan sama permasalahannya kan? Ya kan? Udah enek banget kan sama permasalahan kan? Seharusnya kalian juga nggak usah perpanjang apapun yang berita yang nggak ada faktanya gitu loh. Tanggapan Mamski soal orang yang bilang Mami tukang nimbrung. Lah Tiwi, lu emang gak tahu ini TikTok, Wi? Ya, emang lu gak tahu ini TikTok? Gua kan emang tukang nimbrung di TikTok ini. Tukang nimbrungnya dalam hal apa? Gua sebagai orang yang menyiarkan berita-berita real tanpa hoax, itu gue. Itu konten gue, Emma Waroka, dari zaman bahala gue main TikTok. Ya, jadi gue gak peduli setan pendapat orang tentang gue suka nimbrung atau apa. Memang itu konten gue. Gue pencari berita di mana ada yang lagi viral, mau itu Agus Buntung, Agus Buta, mau itu lagi ada polisi oknum polisi di Cinangka, mau apapun pemberitaan. Cewek yang waktu itu ke Singapura, yang suaminya sama penyanyi dangdut, si Emmy, gue beritain semua. So I don't give peduli setan sama orang yang merasa gue nimbrung. Bodoh amat, itu konten gue, nggak suka cabut gitu. Itu konten gue konten kreator say di sini ya. Ya. Tanti beritanya udah beredar kemana-mana. Kau nanya aku aja. Udah beredar di mana-mana beritanya. Buka TikTokmu tuh. Buka TikTokmu. Buka TikTok. Buka TikTokmu sendiri. Tinggal ditulis di atas berita donasi NTT, ntar keluar semua tuh, seret. Ya, jangan nanya-nanya pertanyaan basi ke Mamski ya.
Bahas STY Mam udah dikeluarkan. Jadi kalau emang di sini tuh kalau soal bola begitu ada nggak target pasti ganti. Itu udah dari zaman baheula. Kalau nggak target pasti ganti. Nggak target ganti. Udah deh dari zaman baheula say begitu. Itu hanya satu dari sekian pelatih yang sudah out ya. Iya, maklumin aja mah, mungkin baru main sosmed. Ember. Oke, tadi yang nanya soal skincare, saya akan masukkan skincare yang masih pakai dan aku spill, aku belum skincarean nih pagi-pagi. Oke, aku akan spill buat kalian yang mau ambil aja langsung, tinggal check out aja. Aku masukin, ini ada Presley Skin ya namanya. Dia punya 2 paket, 1 paket yang lengkap namanya Glowing Series dan yang isinya 3 paket namanya Flag Glowing. Yang Glowing Series di etalase 2, yang Flag Glowing di etalase 1. Ini yang aku pakai dan kalian bisa lihat ya. Betul, capek dengan berita donasi banget. Sumpah, enek gak sih? Bener gak? Capek banget gak sih berita donasi? Ini mukanya udah dicuci pakai sabun facial washnya ya. Teman-teman yang mau ambil langsung ambil aja. Ada di etalase 1 yang isinya 2. Isinya 3. Yang lengkap di etalase 2. Ini aku pakai toner. Toner dari Presley Skin. Sumpah enak bukan lagi. Enaknya tuh udah pakai ubun-ubun, anjrit. Kesel tau gak lu? Iyalah, kita buat apa sih? Ngebahas hal yang kayak begitu sama lagi, capek lah yaw. Bener gak sih? Unfaedah say, unfaedah. Damai di kantong dong, damai di kantong. Hati-hati Mam, sekarang bisa meninggoy gegara podcast. Ampun deh gue. Ini sangat aman di kantong ya. Jadi kalau kamu misalnya budgetnya terbatas, ambil aja untuk yang etalase 1 yang udah aku pin. Cus, langsung ambil. Nah ini udah pakai toner. Aku sekarang mau pakai day creamnya ya. Day creamnya dari DNA Salmon. Day creamnya dari DNA Salmon. Terus ada ininya juga tabir suryanya dan moisturizer pelembabnya. Jadi ini kulit kita kejaga banget dari matahari, tetap lembut dan lembab. Mempercepat regenerasi sel kulit. Itu dia. Capek guys kita mah kalau ngomonginnya ribut-ribut masalah donasi. Intinya kan udah sampai di NTT udah disebar uangnya, alhamdulillah. Uang itu ya, gua sama Novi kita setuju banget uang yang ada ya, yang terkumpul dari donatur. Makanya gini kita respect sama semua orang ya say. Kita respect para donatur, sangat-sangat respect para donatur. Kita setuju banget uang itu dikasih ke orang yang membutuhkan, yang respect. Tuh, orang yang memang amanah. Tuh, say. Jadi sebenarnya gak ada masalah apapun dengan uang itu dialirkan kemana. Itu gak ada masalah. Gitu loh. Makanya yang pas kemarin kayak ribut-ribut, ada yang nahan uang apa? Gue nggak mau kepancing berita kayak begitu. Gue pasti akan melihat apa sih? Oh ini mah masalah birokrasi pasti deh. Masalah soal birokrasi karena kan berbentuk yayasan, bukan kayak uang gue doang pribadi nih, nggak kayak gitu kan. Tapi ini pasti kan yayasan tuh badan bukan badan usaha ya, wadah sosial yang mana ada pasti aturan-aturannya harus melalui A, B, C, D kan kayak gitu. Dan itu kan gak mungkin di-share di depan kalian semua. Pusing ngejelimet say, gue aja ngejelimet. Makanya gue bilang, aduh itu mah soal birokrasi, santuy aja, gak perlu diperbesar. Yang penting apa? Visi misinya sama, untuk kemanusiaan. Gitu loh kalau ngeliat permasalahan tuh.
Gitu ya. Ya, soal Novi aku juga selalu ingetin juga, pokoknya Nov jangan kepancing. Konsentrasi pada pekerjaan aja. Kita punya tanggung jawab, udah kontrak di China kemarin, di Shanghai dengan TikTok. Apalagi Novi punya anak-anak yang kerja di yayasan, punya anak-anak asuh. Itu mah lebih berat lagi. Kalau Mamsi kan sendiri sama suami berdua doang, sama kucing, masih kayak santuy lah ya. Tapi kalau kayak Novi ini kan dia dengan yayasannya, dengan anak-anak asuhnya, ada 8 orang atau 9 orang yang kerja sama Novi. Jadi di kepalanya Novi itu bebannya berat sekali guys. Ditambah dia pun sendiri pula, single pula dia tuh, nggak ada suami yang bisa nge-backup. Ya gitu, jadi kasihan banget. Semuanya makanya soal uang ditahan itu gue nggak paham deh. Yang setahu aku dari pemahamannya Mamski ya, pribadi ya, itu ada hanya masalah birokrasi doang, nggak ada tahan-tahanan. Gue bingung makanya, tahan-tahanan apa sih gitu loh. Dan pas aku ngobrol sama Novi juga, Novinya juga setuju. Dia bilang yang nggak setuju itu kalau full dikasih ke si siapa sana, karena kan urusannya kan beda ya kalau sama yang tim Bando ya. Which is gue setuju juga kalau sama tim Bando ya nggak mau dong ya kan. Kita lebih kayak mentingin apa kata donatur juga gitu. Gimana kata donatur, kita pokoknya respect lah dengan donatur, sangat respect. Dan misi visinya kan sama, kemanusiaan gitu loh. Kalau urusannya sama si Bando dan CS-nya itu mah memang males gue. Capek itu Masai. Ih, Novi mah sabar orangnya. Sabar banget orangnya Novi tuh. Sidangnya kemarin kan? Iya udah benar, disalurkan udah benar. Aman, Bumil Busui aman ya. Nih lihat aku lagi pakai ini. Sudah ya teman-teman? Udah ambil? Gak tahu ya nahan uang, yang ngomong nahan uang siapa sih? Udah diambil. Kalau udah skincare-nya Mamski ambil lagi. Mamski keluarkan ya. Aku kasih waktu 1 menit untuk ambil skincare. 1 menit untuk ambil skincare yang Mamski pakai. Etalase 1 yang isi 3, etalase 2 yang isi komplit. Buset, siapa tuh? Bang Jos. Yuk 45 detik lagi untuk skincare-nya ya teman-teman ya. Langsung diambil aja sekarang ya sayang. Thank you Bang George, berkah selalu. Tuhan berkati Bang George. Yang bilang nahan tuh siapa sih yang bilang nahan tuh? Makanya gue bingung deh. Orang gak ada yang nahan, gak ada yang nahan kok. Setahu aku gak ada yang nahan duit. Asli gak ada yang nahan duit. Makanya gue bilang yang nahan tuh siapa? Kayaknya miskomunikasi deh. Yakin gue miskomunikasi. Nanti biar Novi aja jelasin, kan pulang dari Malaysia kan, bentar lagi kan. Tapi yang gue lihat, yang gue tahu sih gak ada yang nahan sih. Gak ada tuh sama sekali. Gitu yang aku tahu. Makanya gue gak ngerti itu berita. Oke. Mantap. Itu berita apa gitu loh. Yang nahan-nahan tuh siapa yang nahan? Bingung gue kalau udah ada wacana kayak begitu tuh bingung loh say. Bener loh say Mams gitu. Bendahara Yayasan Kak. Gue rasa kayaknya bukan soal nahan deh, pasti soal birokrasi. Birokrasi kayak misalnya harus ada dokumen apa. Karena kan di yayasan kan banyak orang kan.
Nah harus mengetahui, mungkin kayak gitu ya. Aku sendiri nggak paham di dalamnya, makanya nggak bisa ngomong banyak juga karena setahu aku nggak ada yang nahan duit, nggak ada yang nahan. Siapa yang nahan duit? Iya bener, mungkin salah paham, mungkin ya, gue rasa pasti ada salah paham deh. Makanya gini loh guys, kita tuh nggak bisa ngomong lewat sosmed. Musik ketemu muka, kan Mamski bilang dari kemarin dia live, musik ketemu muka begini nih. Nah, jadi ekspresinya langsung, bicaranya langsung, nggak ada salah paham, langsung clear gitu. Mekanismenya aja kali Mams, iya pasti birokrasi, mekanisme, masalah teknis lah, masalah teknis. Kan Gary ketuanya Mams, kalau birokrasi agak kurang cocok, nggak mungkin dong, biarpun ketua di yayasan itu ada banyak orang, bukan cuma satu. Yayasan itu terdiri dari 4-6 orang di dalam yayasan itu. Gitu loh, Say. Ada nih, yang tambahin lagi nih. Aku udah minum 2 kali. Gitu. Betul, kalau ngomong di sosmed tuh kadang netizen beropini sendiri, ada digoreng-goreng sama kubu sebelah, betul sekali. Makanya kita nggak mau itu kan. Bendaharanya mana gua tahu. Gua mah nggak pernah tahu soal daleman internnya yayasan. Kayak begitu kan masalah sangat-sangat pribadi itu. Kan itu kan masalahnya sangat-sangat masalah pribadi. Iya. Gitu loh. Kalau mungkin ada uang yang masih belum lancar atau gimana, pasti ada masalah dengan birokrasinya. Karena yayasan gak cuma 1 orang, Say, ada banyak orang di dalam yayasan. Harus mengetahui semua, harus ACC semua, kayak gitu. Gitu, Say. Gitu. Udah ya guys, aku punya nih yang barusan aku pakai. Ini namanya kan sunscreen. Sunscreen cream ini dalamnya ada Chroma Bright-nya. Jadi ini yang aku pakai di muka. Oke. Udah pada dapat semua? Udah pada dapat semua? Ya udah capek dengan dramanya, capek lah, Say. Pokoknya kita semua udah capek, lelah, udah males, udah bete. Tahu nggak sih? Kita tuh udah pengennya tuh kerja, jualan, nge-live TikTok. Aku mau lagi ada tawaran lagi untuk web series, syutingnya di Juli. Nggak tahu deh tuh bisa apa nggak ngambil, karena aku juga udah komitmen sama perusahaan MCN di Shanghai kan kemarin. Aku, Novi, Yolo, kita harus rajin jualan gitu loh buat TikTok sebagai top kreator TikTok. Jadi nggak ngerti deh, ya Allah, gimana caranya. Apa Andrea? Nyumbang berapa Mbak? Nyumbang apa Andrea? Kau mau tahu sumbangan saya yang mana? Levelmu naikin dulu dong, jangan level 4 dong Andrea. Saya mau naikin kamu nih, nggak bisa naik nih. Ya, kamu dari mana? Bagian sensus ya? Bagian sensus sumbangan orang-orang. Nanya nyumbang berapa, mau tahu amal ibadah saya gitu, pengen tahu? Atau gimana? Saya nggak, karena saya kalau nyumbang juga nggak pakai nama saya, nggak pakai nama, nggak mau saya pakai nama, ngapain? Nggak perlu. Agus hidup ngandelin donasi, Elmi mau kerja pun di mana udah banyak yang ngujat dia, apes katanya. Ya memang seharusnya sih langsung semua itu cari kerjaan yang bener, yang steady. Gak usah ngober-ngober uang donasi juga udah dikasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Siap, siang Mami, kipas angin udah sampai, cakep. Iya kan, ya aku lagi pakai tuh kipas anginnya. Enak banget kipas anginnya, say. Iya. Enak banget. Kipas anginnya tuh bener-bener ngebantuin banget nih Mamski kerja. Jadi kan adem-adem gimana gitu ya, enak ya.
Gak ada waktu saya buat syuting, tapi insya Allah kedepannya nanti kalau udah dapat asisten baru, insya Allah Mamski bisa sambil live sambil syuting gitu ya. Sekarang masih belum nih, masih mikirin ini aja, live TikTok aja. Kalau syuting kan perlu tenaga ekstra kan. Juga Mamski harus ada ngebantu lah co-host gitu, yang ngebantu Mamski. Pingik, ada pingik tuh. Bukan nguber uang donasi, kan itu memang haknya dia, nggak boleh zolim. Mbak telat lah mbak kalau ngomongin haknya dia. Itu kan uangnya donatur, ngawur deh mbak. Uang donatur siapa bilang uangnya dia, orang donaturnya aja nggak mau uang itu dipakai sama dia kok. Jangan lupa bukan uangnya dia, kalau itu uang kerjanya mungkin uangnya dia. Kalau dia kerja nih, terus dia udah ngumpulin gaji 3 tahun, tahu-tahu diambil dipindahin, nah itu boleh mbak marah. Tapi ini uang donatur mbak, harus inget ya. Ya jangan lupa diri. Harus tahu diri. Jadi manusia tuh harus tahu diri. Iya, duit donatur diaku-akuin uang dia. Jangan ngawur mbak. Statement tuh jangan ngawur. Sudah mutlak jadi hak milik Agus, siapa bilang? Dituntut kok sama para donaturnya. Karena tidak sesuai dengan akad, tidak sesuai perjanjiannya. Perjanjiannya buat ngobatin mata, malah buat bayar rumah orang. Lu gimana? Terus lu anggap donatur itu apa? Bukan manusia. Mereka robot. Donatur manusia punya perasaan. Betul, dia korban tapi sama orang yang udah ngebantuin ngasih LP. Udah gitu nggak amanah. Uangnya dibawa kemana-mana, nggak bisa dicek, nggak mau dicek, bahkan pelintat-pelintut. Iya kan? Nah itu akibatnya di awal itu semua kalau kita pikir-pikir lagi. Gitu. Mbak ngapain nimbrung? Ya suka-suka gue. Ini hak gue lagi bro. Blessing. Nah lu ngapain nimbrung di live-nya Mamski? Ini kan rumah saya, live saya. Kamu ngapain masuk ke sini? Hah? Kamu sendiri apa? Kamu sendiri nimbrung di dalam konten TikTok saya sebagai kreator di TikTok. Jadi yang nimbrung tuh siapa? Kamu. Ya? Jangan salah kamu, saya punya jutaan orang dari TikTok, dari ik, ya kan? Yang menunggu komentar saya, yang menunggu buah pikir saya. Dan saya sebagai top kreator di TikTok ini, yang terpilih sampai berangkat ke Shanghai, bukan sekedar nimbrung bro, punya isi gue, maka dicari-cari wartawan, diminta untuk ngomong. Gitu ya. Kamu yang jangan nimbrung di room saya ya. Gitu loh. Pai Beho, thank you. Tidak tahu diri, Agus Bapak bilang jangan injak kepala orang bantu. Nah, orang bantu nggak ada kerjaan. Oh ya. Justru kau yang nimbrung. Iya Amberly, thank you Amberly. Iya, enggak, biar Mamski jelaskan lagi posisi saya tuh siapa di TikTok ini. Jangan cuma bilang nimbrung ya. Karena berita TVRI dari zaman dulu tahun 50-60an memberitakan sesuatu itu bukan soal nimbrung. Itu pemberitaan, ilmu jurnalistik. Ngerti ya? Makanya saya ada akun di TikTok yang lumayan banyak, hampir 1 juta orang yang follow saya, ditambah lagi di ik itu udah hampir 700 ribu orang follower saya. Jadi sudah mendekati angka 2 juta ya dari 2 sosmed. Belum di satunya lagi FB. Itu semua mau menunggu apa yang saya ucapkan, apa yang saya angkat beritanya, apa yang saya komentari. Namanya ilmu jurnalistik tuh nggak ada ilmu nimbrung, nggak ada. Kita reaksi terhadap pemberitaan apa yang sedang viral dan kita beritakan kepada followers kita untuk kita bahas sama-sama. Seperti itu.
Dan gak semuanya juga gue bahas, tergantung gue suka apa enggak gitu loh ya. Tuh, masker nih, siap Merawati. Masker yuk, kita keluarin masker yuk. Gitu ya, oke. Padahal orang-orang udah tahu Kak Mas Adon dengan sidang yang kemarin nyesai. Bentar, gue mau bikin kue dulu deh. Kita ngobrol sambil aku masak kue. Dan ini aku angkat dulu biar aku bisa senderan bentar. Kalian nikmati dulu nih lukisannya Ustadz Dery ya. Telah dilaksanakan satu keputusan yaitu oleh penyelenggara mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain yaitu NTT. Nah, tentu dasar daripada kami untuk lanjut atau pecah, tapi kita berdasarkan hasil laporan yang dapat kami terima dulu bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga nanti kita melihat daripada laporan selanjutnya dari pihak mereka. Bang, tapi kalau misalkan bisa dibilang itu sebelum akhirnya memutuskan itu emang sebelumnya sudah ada komunikasi juga terkait apa pelimpahan dana itu ke kuasa hukum ke itu korban yang NTT itu. Jadi kalau berdasarkan informasi yang sebelumnya, mungkin di pihak tim kuasa hukum sudah ada komunikasi terkait masalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak kunjung berhenti. Maka salah satunya adalah mungkin disepakati oleh para yang mewakili kuasa hukum dan saya sendiri beberapa waktu itu belum bertemu dengan mereka, namun tadi malam kita berdasarkan hasil voting daripada tim kuasa hukum, tentu keterangan yang telah dibantu adalah mereka telah mengetahui hal ini dilaksanakan, jadi supaya persoalan ini bisa cepat selesai, supaya ada kesimpulan dari akhir daripada donasi agus ini seperti itu. Nah, itu kan awalnya jadi sengketa ya kan. Tapi sebenarnya dari pihak donasi sendiri menginginkan seperti apa? Apakah memang tetap ingin diantar ke korban bencana alam NTT atau memang seperti apa? Nah, memang pada dasarnya kalau kita berangkat daripada pertemuan terakhir di Kemensos, kita tetap harus lebih memprioritaskan kepada Agus ya untuk pengobatan itu, karena kita sebagai pihak donatur diundang di Kemensos dan Kemensos juga mengatakan agar memperhatikan terlebih dahulu kepada Agus walaupun ada mungkin manfaat-manfaat lain, sehingga dalam hal kondisi ini dialihkan kepada pihak lain, tentu kami melihat ini mungkin adalah langkah-langkah serius yang diambil oleh penyelenggara supaya keseluruhan ini memiliki satu kesimpulan akhir. Terlepas nanti akan ada proses upaya hukum atau tindakan-tindakan yang diakibatkan kekecewaan karena peristiwa pengalihan itu, ya mungkin masing-masing pihak nanti akan melakukan langkah-langkah hukum lainnya. Itu ya silakan saja, karena kita melihat memang ini harus segera mendapatkan satu kesimpulan akhir supaya tidak menjadi satu presiden buruk di dalam proses penegakan hukum, terlebih masalah donasi yang berpanjangan itu. Tapi memang pihak donasi tidak terima kalau dananya itu dialihkan ke korban bencana lain. Sesungguhnya bukan persoalan terima atau tidak diterima, hanya ada mekanisme yang pernah saya sampaikan. Seharusnya tentu kalau kita sudah menyatakan sikap bugar, tentu memang prinsip daripada upaya hukum adalah untuk menguji kepastian hukumnya, ya. Namun tentu. Walah, ya Allah, gue baru ngerti sekarang. Ternyata kenapa akhirnya Pak Irjen Ricky itu ngomong ya kan, si donatur ini kuasa hukum donatur juga, ternyata kalau namanya udah menggugat di pengadilan sebenarnya harus nunggu hasil pengadilannya, tapi ini kan udah buru-buru langsung mau dikasih ke NTT. Oh itu makanya si Novi ketar-ketir gitu ya. Oh bener kan, bukan soal setuju nggak setuju di NTT-nya, nggak ada urusan kayak setuju nggak setuju, cuman caranya ke NTT kapan, setelah mungkin sidang gitu kali ya. Duh pusing ya Bo. Anyway udah sekarang udah dikasih, ya udahlah.
Sekarang udah dikasih ya kan? Nah terus gimana nih? Iya rancu say, makanya gue ngikutin nih. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebuah bagian daripada tindakan-tindakan yang mementingkan secara sosial rakyat banyak juga oleh karena membutuhkan keadaan tersebut, sehingga divoting oleh kuasa hukum. Tentunya kita harus memahami kondisi yang terjadi, di mana itu sudah terlanjur dilaksanakan, sehingga apalagi yang mau kita sampaikan hari ini sudah dilaksanakan. Dan kami kuasa donatur hanya menunggu bagaimana laporan pertanggungjawaban mereka nanti, apakah itu dari Kemensos atau juga kami mendapatkan informasi. Bang, tapi kan ini berangkat dari kasus donasi itu kan dari awalnya dari Agus ya Bang ya, dan kemarin Agus juga sebelumnya juga tidak ada komunikasi dari pihak sebelah itu untuk dana tersebut tuh mau dialihkan ke korban NTT, dan Agus juga kabarnya mensomasi juga nih Bang Ya. pihak-pihak yang terkait gitu. Ini yang sangat kita khawatirkan, akhir daripada persoalan donasi ini, yang akhirnya kita berpikir ini adalah sebuah solusi. Namun kalau kita bicara solusi, harusnya ada penyelesaian yang tidak melahirkan satu persoalan baru. Namun kalau toh akhirnya melahirkan sebuah kekecewaan, tentu maka pihak daripada Agus yang merasa kecewa akibat daripada tindakan itu, ya silakan saja, karena memang ada hal-hal yang memang yang harus mereka buktikan bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Ya silakan saja, nanti kan pihak daripada penyelenggara juga siap untuk bertanggung jawab menurut keterangan yang disampaikan secara terbuka, tergantung bagaimana nanti proses upaya-upaya hukum lanjutan. Para pihak itu sekarang sudah mempersiapkan diri dan langkah-langkah. Berarti penegasan Bang untuk pihak donatur tidak jadi mencabut kuasa. Saya sudah sampaikan, donatur dalam hal ini akan melihat bagaimana proses laporan nanti dari pihak penyelenggara yang telah mengalihkan uang itu, dan itu nanti akan menjadi analisis dan kajian bagi kami, apakah nanti ini akan kita lanjutkan atau akan kita hentikan dengan cara mencabut, karena melanjutkan satu proses perkara yang dimana barang yang menjadi status quo sudah tidak ada lagi, tentu akan waktu yang cukup panjang, dan ini akan membuat satu persoalan-persoalan yang tidak kunjung mendapatkan satu kesimpulan atau kejelasan dari masalah itu. Nah, ini kemudian kita akan lakukan satu kesimpulan, kalau sudah berdasarkan laporan itu, apabila tepat untuk dicabut, kita akan cabut, tergantung nanti kondisi laporan itu. Ini kuasa hukumnya donatur. Dalam situasi saat ini, tentu Ini kuasa hukumnya donatur, Pak. Bu, Mbak, Mas, Ini kuasa hukum donatur. Kuasa hukum donatur yang ngomong ini. karena kami tidak bagian daripada yayasan. Ya. Donatur ini adalah pendonasi, ya, yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan hukum akibat adanya dibukanya satu penyelenggara. Nah iya, tapi Densu kan bisa nyediain. Iya harus nyediain, mesti ganti, mesti bayar kalau emang bener kalah di pengadilan ya si donaturnya. Karena kita bagian daripada yayasan. Jadi kalau misalnya ternyata kalah di pengadilan, ya udah Densu keluarin 1,3 M. Tapi kita semua berdoa semoga tidak menang ya, semoga menang, bisa dibuktikan bahwa uang itu memang tidak diperuntukkan lagi untuk si Agus. Iya udah diterima di pengadilan, tapi kan uangnya udah nggak ada. Jadi uang yang disengketakannya ini udah nggak ada gitu loh. Nah, apakah akan menjadi polemik baru? Bisa apabila pihak Agus dan pengacaranya Agus itu bisa mencari pasal untuk menuntut terhadap ketidakberadaannya uang. Itu polemik baru tuh, masalah baru nanti kalau memang mereka bisa mencari pasalnya apa untuk ditujukan kepada penyelenggara penyelenggara pemberian uang donasi, bisa panjang. Tadi kan pengacaranya donatur bilang itu kan barusan, karena uang yang sedang disengketakan di pengadilan sudah diberikan gugatan ke pengadilan, malah uangnya dikeluarin. Makanya gue lucu sih, gue tinggal nonton doang sih.
Iya, bismillah donatur yang menang, amin. Kalau enggak Densu bayar 1,3 M. Itu bayar, itu baru bayar ya. Belum lagi tuntutannya dari si lawyernya sana, si Farhat. Waktu Alvin Lim mau meninggal dunia, kan Alvin Lim kan ngirim link ke Farhat Abbas kan. Si Farhat bilang tuh di press conference itu, dia ngirim link podcastnya Densu dan sekaligus tuntutan pidana untuk penggelapan dan pencucian uang. Iya, emang. Itu gue juga tahu. Karena kan dia ngomong tuh, kemarin aku langsung dengerin kan VT-VT-nya dia kan. Apa nih gerakannya dia. Gue ternyata gerakannya mau nuntut orang, buset. Mau ngeluarin pasal. Nah itu harus siap-siap tuh. Gitu. Kudu siap-siap. Pokoknya harus bisa melihat apa aja nih yang bakalan terjadi ke depannya. Nah, itu ya. Seperti itu, Say. Karena tadi nih pengacaranya, penasihat hukumnya donatur bilang, donatur tuh udah ngasih gugatan ke pengadilan. Tiba-tiba uangnya yang disengketakan udah dikeluarkan, udah dihabisin buat ke NTT. Jadi sekarang posisinya dia tuh nggak, tinggal nunggu aja hasil dari pengadilannya gimana. Udah gitu, ada satu hal lagi yang akan terjadi kalau memang benar dijalankan oleh timnya si Agus, yaitu tuntutan atas penggelapan uang. Tunggu aja lah berita berikutnya. Yang penting Mamski lo Tenovinya selalu kompak. Iya, yang penting Novi aman. Yang penting Novi aman. Bismillah. Iya, makanya kalau uangnya belum sah milik Agus, tunggu putusan pengadilan. Itu yang aku barusan omongin tadi. Emang nunggu putusan pengadilan, Say. Yang katanya si ini ya, katanya si pengacaranya ya. Nunggu putusan pengadilan karena udah terlanjur mengajukan gugatan. Itu loh. Para donatur udah terlanjur mengajukan gugatan. Itu. Apa tuh? Selanjutnya nonton aja drama apa lagi, Em? Ya paham juga sih, soalnya lama banget gak selesai itu donasi. Iya, males banget nunggunya. Novi insya Allah aman. Termasuk gue bakal lindungi dia. Bukan uang Agus, uang donatur yang menggelapkan. Donatur aja setuju. Bukan uang Agus, uang donatur yang menggelap. Uang donatur yang menggelapkan. Donatur aja setuju. Pemahaman kita beda sama pemahaman kelompoknya Agus. Pemahaman kelompoknya Agus itu uang Agus. Jadi beda pemahaman. Makanya sebelum Alfilim itu meninggal dunia, kalau menurut press conference-nya si Farhat ya, dia nge-forward linknya podcast yang mau ke NTT dan langsung merencanakan mau menuntut untuk penggelapan dan cuci uang. Nah itu yang kemarin di podcast yang di wawancara press con-nya si Farhat Abbas diutarakan seperti itu. Iya nggak terima, betul Kak, tapi gimana Densu? Nggak tahu, Densu udah ambil keputusan kok, udah selesai semua, udah keluar semua duitnya kan, udah 1,3 udah habis. Itu say gitu. Mam, jaga Novi, siap, aku selalu jaga, tenang aja. Siapapun yang pengen berusaha untuk ngejatuhin Novi pasti akan ngadepin gue juga, pasti. Farhat aja gue samperin kok ke tempatnya mereka bikin mediasi. Gue samperin, gue sendirian say, nggak bawa siapa-siapa. Kebetulan asisten gue lagi nggak bisa juga waktu hari itu, ya nggak ada bawa temen apapun. Gue sendiri datang dengan HP
untuk buka live TikTok gue supaya kalian bisa nonton, bisa lihat dan kawal langsung. Ingat hari itu 1 bulan yang lalu, kan gue datang ke sana sendiri ngadepin Farhad. Ada takut-takutnya nggak? Nggak ada, nggak takut gue. Itu. Hasil sidang kemarin tanggal 8 pihak donatur yang menang. Oh, udah dimenangkan. Serius udah menang. Kata siapa, Miss? Miss PS? Belum, Mam. Aduh, gimana sih? Belum, Bo. Yang nyebarin rekaman suara itu siapa, Mam? Waduh, yang pasti udah 1 nama lah. Yang udah pasti 1 nama lah. Musuhnya Densu. Itu rekaman gak usah dipertanyakan. Pakai ada berapa pilihan orang yang bisa menyebarkan. Udah jelas-jelas 1 orang doang. Gue aja heran itu. Iya, Miko-chan, gue aja heran itu. Nah, itu video yang agak gue heran dari Densu. Maksudnya Densu apa? Gue lagi bertanya-tanya nih, maksudnya dia apa? Video itu ada kemungkinan yang menyebarkan rekaman adalah pertama si FA, kedua siapa lagi tuh dibilang tuh videonya ada kan videonya, ketiga, keempat dia sendiri ada, tuh 1 lagi Novi. Gue bilang, lu, oh my god. Aduh, Pak Densu, serius loh. Serius itu. Mengarah ke Novi. Serius. Waduh. Sayang itu Viti, gue sayangin banget. Itu Viti sangat gue sayangin banget itu. Karena cuma 1 orang yang udah pasti nyebarin. Cuma 1 orang doang. Makanya jangan netting sama orang tuh. Kita harus positive thinking. Jangan netting. 1 orang yang nyebarin doang. Udah jelas lah siapa lagi yang punya rekamannya. Buset. Pikir dong, pakai ini dong. Makanya membuat video itu kita jangan sampai membingungkan masyarakat. Kalau nih misalnya nih ada perasaan gue kayaknya gue curiga ya, gue langsung tanya aja sama orangnya off cam. Lu kira-kira gini, gue ada gini, curiga gue sama lu. Off cam. Belum jelas itu, Mam. Siapa bilang belum jelas? Gue ada buktinya, woi. Gue buka aja ya, gue ada buktinya. Hati-hati, gue punya bukti masalahnya. Nak aja. Makanya itu video gue sesalin banget. Gue sesalin banget itu video, udah gue sesalin banget. Sangat gue sesalin. Sangat gue sesalin. Bo, iya, kalau masih prasangka dipendam aja, jangan dikasih sebar luas pakai VT. Apalagi nyebut beberapa nama. Menurut aku tuh sangat gak perlu banget itu ada VT itu. Coba sebelum bikin VT itu tanya gue bisa bawa HP gue ke dia, gue kasih lihat. Gak buat konsumsi kalian, sorry ya. Bukan buat konsumsi kalian. Itu masalah intern. Tapi kalau masalah rekaman video bisa saya pastikan bukan Novi yang menyebarkan. Wallahi. Karena gue udah tahu siapa. Makanya itu video sebenarnya jangan udah terlanjur naik sih, udah gak bisa diapa-apain, udah nasi udah jadi bubur. Ya. Sayang. Saya bisa pastikan wallahi bukan Novi yang menyebarkan. Karena saya punya buktinya. Jadi itu VT sudah saya patahkan ya. Sudah saya patahkan, hilangkan nama Novi dari VT itu. Hilangkan.
Gak perlu buat kalian, gak perlu buat kalian. Bukti sudah ada di gue. Buat pengacaranya Novi bisa saya kasihkan, saya berikan. Buat orang yang kompeten, bukan buat kalian. Tukang adu domba kiri kanan. Ngapain lagi kalian? Ngapain? Apalagi haters yang masuk-masuk yang buzzer-buzzer. Aduh, sorry ya, gue gak bodoh. Hanya orang yang punya kompetensi dalam hukum yang bisa melindungi gue yang akan gue kasih tahu. Enak aja. Tapi yang bisa saya pastikan penyebaran rekaman video rekaman suara bukan Novi Pratiwi. Bisa saya pastikan. Tuh, bisa saya pastikan. Tenang aja mak-mak. Novi itu baik, bener, lurus. Tenang aja. Tenang aja. Dan orang kayak Novi pasti dilindungi. Tenang aja kalian. Dia terlalu banyak amalnya, terlalu banyak sosialnya. Jadi dia nggak perlu ngomong apa-apa, orang pasti bantu. Buktinya saya. Tiba-tiba saya bisa punya bukti. Ya kan? Dapat dari mana? Kok gua ibu-ibu biasa di rumah umur 50 tahun paling tiktokan jualan, tahu-tahu bisa punya bukti. Sampai keluar video seperti itu yang mencurigai ada termasuk Novi, nama Novi di dalamnya, bisa saya patahkan saat ini juga. Dan saya bisa pastikan Novi tidak menyebarkan rekaman suaranya. Ya. Dan Novi sudah sangat cukup sakit sekali hatinya, perasaannya dia sebagai seorang perempuan yang masih single, gak ada suami buat bergantung, buat berkeluh kesah dengan sekian banyak orang bekerja di yayasannya dia, dengan resikonya dia sendiri bisa membahayakan orang-orang yang dia selama ini topang ya, untuk seorang Novi yang masih sangat muda. Iya, udah jelas. Sudah jelas, tenang aja. Saya ada bukti, saya ngomong bukan asal ngomong. Saya ngomong itu kalau saya udah tahu. Gak asal ngomong saya. Ya, bukan tipenya asal bacot, terus curhat-curhat atau apa, kan saya bukan orang anak kecil. Saya udah dewasa. Saya perempuan yang punya suami juga, selalu marah atau selalu ingatkan Mamski. Suami aku Mas bagus, ingatkan Mamski. Dalam bersosial media, jangan emosional, nggak boleh main sembarangan tulis-tulis status. Suamiku yang selalu jaga. Makanya dalam hal ini saya pastikan bukan Novi yang menyebarkan. Bisa saya pastikan 1000%. Iya, perempuan maju mandiri memang banyak yang sirik. Iya, tapi nanti akan kena getah kalau sampai berusaha untuk ngobok-ngobok Novi. Kena getah nanti, kamu lihat aja. Ya. Iya, kasihan dia. Karena dia nggak ada siapa-siapa. Kalau kayak Mamsi kan ada suami, masih bisa ngadu ke suami, masih bisa punya tenaga untuk support system ya, yang bisa, ya namanya beda lah. Orang udah ada suami itu beda sama yang masih sendiri, cewek sendiri. Orang melihat siapa yang samping dia, oh nggak ada siapa-siapa nih. Jadi ngebacotnya lebih gila lagi lawan-lawannya dia gitu loh. Berusaha untuk lemah nih perempuan, gak ada siapa-siapa. Mamski bilang, biarpun kita baru kenal Nov, anggap Mamski ini, aku ini sebagai kakak kamu atau support system kamu. Gak masalah Nov. Mungkin memang kita untuk waktu pertemuan kita sangat singkat ya. Tapi dari segi prinsip saya bela kamu. Dari segi prinsip. Dan saya yakin betul ditambah ada buktinya. Jadi bukan cuma sekedar perasaan emosional yang aku membela Novi, tapi aku dengan bukti-bukti. Sampai detik ini Novi lurus. Sampai detik ini buktinya saya bisa buktikan. Novi tidak menyebarkan rekaman apalagi. Aduh Tuhan. Dan saya udah bicara ya sama lawyernya Novi. Kepada orang yang cuma satu orang yang saya bicara, yang kompeten. Karena apa? Ini menyangkut nama baik Novi, yayasannya, dan semua yang berada di dalamnya. Gitu ya. Iya. Becik ke tete olo ketoro. Betul sekali.
Betul sekali, mantap. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi dodolan sik, Rek. Dodolan apa iki, Mamsi? Mamsi ono skincare, ono body lotion, ono apa maneh? Iku minuman sing sehat-sehat. Ya kan? Mending ikut casting. Gue udah ikut casting dari tahun berapa? Gue kontraknya sama Mewan, sama China Shanghai buat TikTok, say. Kok casting? Apa yang mau di casting? Orang kita top kreator di TikTok kok ikut casting, ngawur ay. Udah nggak perlu casting juga gue. Tinggal ngambil perannya aja. Kalau ada waktu ya, kalau nggak ada waktu ya TikTok lah yang udah kontrak di Shanghai. Oh piye? Mending casting. Lu pikir gue anak baru kemarin sore apa? Ikutan casting. Udah 50 tahun bro gue, woi. Saya tak dodolan sih. Di kontrak di Shanghai, iya makanya aneh. Suruh ikut casting umur 50 udah ribuan sinetron sampai bisa beli macem-macem dari syuting masih suruh casting. Aneh. Ngawur. Mendingan kamu naikin dulu level kamu deh. Ya. MMM 737683 caranya kamu ambil duit terus kamu beli ke Indomaret top up koin ya. Oke. Top up koin. Habis itu kamu naikin level kamu. Jangan masuk-masuk room orang levelnya 0. Kasih buat ngecilin perut Mi. Korset. Mau korset ya? Sama minuman Presley Juice ya. Siap. Ini kalian harus ngeliat ya. Yang namanya korsetnya Mamski ini. Wih gila. Enak tenan. Ya. Sing jenenge korset iki. Korset dari Big Size ya. Teman-teman. Tuh udah aku masukkan ya. Sudah aku masukkan korsetnya. Buat jaga timbangannya ini. Yang ini. Minumannya tenang tak masukkan, kalian tinggal check out